Kenapa pekerja migran Indonesia yang laki-laki apabila mereka hendak berangkat ke kerajaan Saudi Arabia untuk bekerja, itu prosesnya terkesan lama, biayanya juga mahal, dan belum tentu bisa berangkat ke kerajaan Saudi Arabia. Agensi-agensi yang ada di Arab Saudi itu ketika merekrut TKW-TKW kita yang ada di Indonesia itu kan mengeluarkan biaya yang lumayan besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Di video kali ini kita akan coba membincangkan satu tema penting atau satu pertanyaan yang selama ini muncul dari teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang hendak berangkat ke kerajaan Saudi Arabia. Pertanyaannya adalah, kenapa pekerja migran Indonesia yang laki-laki apabila mereka hendak berangkat ke kerajaan Saudi Arabia untuk bekerja, itu prosesnya terkesan lama, biayanya juga mahal, dan belum tentu bisa berangkat ke kerajaan Saudi Arabia. Sedangkan calon pekerja migran Indonesia yang wanita itu terkesan prosesnya cepat dan tidak berbiaya. Bahkan sebagian di antara mereka diberikan uang saku oleh majikannya. Pertanyaan ini sekali lagi sering kita dengar dan sampai saat ini belum mendapatkan jawaban yang pasti gitu ya. Apa yang menyebabkan perbedaan perlakuan antara calon pekerja migran Indonesia yang laki-laki dengan calon pekerja migran Indonesia yang wanita. Namun apa yang disampaikan oleh Kepala BP2MI ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Benny Ramdhani dalam sebuah bincang-bincang beberapa waktu yang lalu seputar persoalan ini. Mengapa TKW yang bekerja ke Arab Saudi itu biayanya gratis? Untuk diketahui, sampai saat ini belum ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk mengizinkan tenaga kerja wanita atau pekerja migran Indonesia yang wanita untuk bekerja secara resmi ke wilayah kerajaan Saudi Arabia. Pemerintah Indonesia masih menganggap Arab Saudi ini adalah bukan tujuan yang kondusif bagi para pekerja wanita di Indonesia, karena banyaknya kasus yang menimpa teman-teman pekerja migran wanita yang ada di Arab Saudi. Meskipun belum ada kerjasama, tapi faktanya setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap harinya ada saja calon pekerja migran wanita yang diberangkatkan ke kerajaan Saudi Arabia. Tapi yang jelas kata Benny Ramdhani bahwa mereka berangkat ke Arab Saudi itu tidak menggunakan jalur resmi, tetapi mereka berangkat dengan menggunakan jalur yang lainnya. Karena di Arab Saudi itu kan tidak hanya menggunakan visa kerja ya, tapi mereka juga ada visa ziarah, ada visa umroh, dan ada visa kerja. Nah, teman-teman TKW ini rata-rata mereka diberangkatkan tidak melalui jalur BP2MI, tetapi mereka diberangkatkan melalui jalur visa ziarah ya, visa kunjungan. Sehingga masa berlaku visa tersebut hanya terhitung selama 3 bulan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi agensi-agensi yang ada di Arab Saudi itu ketika merekrut TKW-TKW kita yang ada di Indonesia itu kan mengeluarkan biaya yang lumayan besar ya, mulai dari biaya paspor, biaya medikal, kemudian visa, hingga tiket penerbangan dari Indonesia menuju ke Arab Saudi. Mereka kan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Mereka yang talangi terlebih dahulu, mereka yang membayar kepada agen yang ada di Indonesia untuk membiayai semua proses teman-teman TKW itu. Sehingga nanti ketika si TKW ini sudah berhasil melengkapi dokumen-dokumennya, melengkapi dokumen keimigrasiannya, kemudian berangkat ke kerajaan Saudi Arabia itu, nah di Saudi inilah kemudian mereka sudah menghitung berapa modal yang mereka keluarkan untuk merekrut si TKW ini. Dampaknya sahabat-sahabat sekalian, rata-rata teman-teman TKW kita, terutama yang pemula yang baru datang ke Arab Saudi, itu biasanya mereka terkaget-kaget ya, kenapa gaji yang mereka terima itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan selama berada di Indonesia. Mereka hanya menerima sekitar 700 rial, ada yang menerima 900 rial, ada yang
menerima sekitar 1.100 rial per bulannya. Tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau cerita-cerita yang mereka dapatkan selama ini ketika mereka berada di Indonesia. Sudah majikannya cerewet, kemudian pekerjaannya juga banyak, gajinya sedikit. Masih mending yang gajinya sedikit, ada juga kemudian mereka tidak menerima gaji sepeser pun dari majikannya. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan gaji yang mereka terima itu sedikit? Ternyata gaji yang mereka sedikit itu dibarter dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh agensi yang ada di Arab Saudi untuk membiayai mereka bekerja. Jadi mereka akan difasilitasi nih. Mereka difasilitasi membuat paspor, medical check up, kemudian visa, tiket, semuanya dibayarkan semua. Itu kan dihitung oleh agensinya. Nah, untuk menutupi biaya itu, dari mana kemudian agensi itu mendapatkan uang itu ya? Ya tentunya dari gaji yang selama ini dibayarkan oleh majikan mereka kepada syarikah. Jadi majikan ini ketika membutuhkan tenaga kerja, mereka akan menghubungi syarikah, gitu ya. Kemudian syarikah akan menyalurkan tenaga kerjanya untuk bekerja di tempat itu. Nah, si majikan yang mempekerjakan tenaga kerja ini akan membayar kepada syarikah tempat si tenaga kerja ini bernaung. Taruhlah mereka membayar sekitar katakanlah dia membayar 3.000. Nah, 3.000 nanti ini akan dipotong oleh syarikah untuk menutupi biaya-biaya yang mereka keluarkan selama ini ketika merekrut si TKW ini, gitu ya. Mereka potong, kemudian tentunya sebagai perusahaan pasti akan mendapat keuntungan dari tenaga kerja yang mereka pekerjakan. Itulah yang menyebabkan kemudian gaji yang diterima oleh TKW kita itu sangat rendah. Seperti itu kira-kira sahabat-sahabat sekalian gambarannya kenapa kemudian dari awal TKW ini digratiskan, semua prosesnya dipermudah, gitu ya. Karena nanti ketika mereka berangkat bekerja, ketika mereka bekerja itulah kemudian semua biaya-biaya itu harus mereka kembalikan kepada syarikah dengan cara pemotongan gaji yang mereka terima dari majikan mereka. Itu saja video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita semua, terutama sahabat-sahabat saya yang saat ini berada di Indonesia dan punya niat untuk bekerja ke Kerajaan Saudi Arabia melalui jalur-jalur yang tidak resmi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.